Ini tampilan saat pembuka AgriJoy. Akan dari splash screen langsung ke onboarding ke 3 foto. Dan ada daftar dan masuk. Ini juga bisa dipilih mau yang mana. Nah, untuk masuk ke dalam aplikasi antara daftar atau tidak masuk. Kalau daftar seperti ini, akan disuruh untuk mengisi nama pengguna, nomor telepon, email, password, dan juga alamat rumah. Setelah itu tekan daftar, tapi jika sudah mempunyai akun, langsung masuk saja. Kalau tadi tekannya masuk tapi belum punya akun, tekan daftar. Nah, jika menekan daftar, akan muncul pendaftaran akun berhasil. Lalu pencet OK, lalu disuruh masuk lagi dengan email dan password yang sama. Lalu kita masuk, akan menuju ke homepage. Ada kayak mini kalender kecil yang memberitahu cuaca hari ini bagaimana dan hari ini tanggal berapa dan hari apa. Lalu untuk tahu lagi pagi atau siang atau sore atau udah malam, itu dari selamat pagi ini. Itu dia mengikuti jam yang ada di HP sekarang lagi jam berapa. Nanti dia ikutin kalau udah jam 12 jadi selamat siang. Lalu untuk fitur-fiturnya ada banyak. Pertama bisa lihat notifikasi, ya lihatlah ada banyak ini dari yang dulu punya dan yang sekarang ada apa aja. Dan kalau yang terbaru itu dikasih lingkaran warna merah. Lalu ini ada kayak mini widget dimana kita bisa lihat kontrol monitornya, sensornya, kasih tahu ada apa yang butuh atensi, yaitu air hujan contohnya. Kalau butuh ada banyak atensi, nanti dia akan kayak ada next button gitu, jadi bisa dipencet dan ya gitu. Lalu untuk lihat detailnya bisa pencet ini ya, dimasukin ke menu ini ya, tinggal lihat masalahnya kenapa. Untuk kembali ke beranda, ada panduan bertani. Di sini ada banyak, ada 4. Yang pertama bisa lihat konsultasi dengan konsultan yang bisa di jam operasional ini. Terus kalau tutup dia bilang, halo Deborah, maaf kami tutup atau apa gitulah, diganti nih tulisannya. Terus kalau ini kan sekarang lagi buka, jadi ya bisa dibantu, nanti dihubungin dengan konsultannya. Kita bisa tanya-tanya dengan chatting atau call atau video call. Lalu kita bisa lihat berita. Kita bisa cari beritanya pakai search bar, atau kita bisa lihat yang terkini itu apa aja. Bisa dilihat tanggalnya, jam berapa, terus bisa dipencet dan dibaca isinya. Ini juga bisa dipencet. Terus kita bisa ini belajar bersama. Di sini kita bisa ya kayak tadi search bar, bisa cari kontennya. Terus kita bisa filter dengan mau berkebun aja atau bertani aja kontennya. Kalau ini kan semuanya. Terus kita bisa like, favorit, baca chat komentar orang lain dan bisa di like, dan kita bisa berikan komentar juga, dan kita bisa sharing ke mana gitu lah, mau di copy atau kasih ke WhatsApp atau kasih ke siapa gitu, kasih ke orang. Ini juga bisa. Terus kita bisa lihat favoritnya apa aja. Terus kalau mau nggak jadi favorit, ininya bisa dihilangin aja, nanti hilang pas keluar. Ini juga ada filternya yang tadi, tapi untuk yang favorit doang. Terus bisa kesini, kita bisa lihat mau tombol postingan kita bisa unggah foto atau video.
dari file atau galeri atau kamera. Terus kita bisa kasih captionnya apa dengan batas kata yang ya cukup banyak ya itu. Lalu kita bisa pilih tagnya, itu yang kamu unggah itu foto atau videonya itu hubungannya bertani atau berkebun. Terus tinggal diunggah, udah selesai. Terus yang terakhir ada cari promo. Kita bisa cari vouchernya mau apa. Ini kita bisa lihat promonya lagi ada apa aja. Bisa tunggu secara manual, tunggu secara otomatis dia berubah-berubah, atau kita bisa pencet sendiri. Lalu ini ya vouchernya, kita bisa claim, dan ini juga bisa diklaim, terus bisa dipakai di sini. Itu dipencetnya bisa lewat sini juga, lihat semua dan kembali ke sini. Lalu bisa cari produknya mau apa, terus bisa filter lagi untuk yang produk, mau cari yang banyak disukai, mau promo, atau lagi yang baru ada apa aja. Terus kalau udah selesai bisa masukin ke keranjang. Terus bisa dipilih lah mau berapa. Terus kalau nggak jadi ya bisa diginin. Terus kita bisa vouchernya dilihat. Kalau ada kode voucher bisa diisi. Kalau nggak ada bisa tinggal pakai ini aja. Terus beli. Di sini kita bisa ubah jadi alamat apa gitulah, alamat baru atau alamat yang udah dipakai, udah ada di sini. Terus kita bisa pilih metodenya mau virtual atau transfer. Terus kan ini ya yang tadi pakai voucher apa. Terus tinggal baca-baca dan selesai bayar. Udah selesai sih. Ini bisa juga dari sini, keranjangnya bisa dipencet. Beli ininya di sini juga bisa. Udah sih. Di dalam kontrol monitor menu tertera preview dari kondisi sensor ketiga lahan dan juga ketiga tanaman. Kita dapat melihat temperatur, kelembapan, curah hujan, dan juga kecepatan angin. Dan jika kalau ada yang error, akan ada tanda seru dan juga attention. Lalu jika kita menekan tombol history kayak gini, kita dapat memonitor sensor-sensor yang berhasil dinyalakan dan juga yang gagal dinyalakan, serta alasannya. Kalau ini tegangan listrik drop. Tertera tanggal, bulan, tahun, lalu jamnya kapan, lalu sensor yang mana. Dia pakai jadwal harian, otomatis atau manual, berapa lama, dan juga karena apa, sukses atau gagal. Klik back jika ingin kembali. Lalu pencet tambah jika ingin menambah lahan atau menambah tanaman. Di sini dapat dimasukkan nama tanaman, nama lahan, lalu tanggal tanam dengan dipilih tanggalnya, lalu tahun berapa, lalu klik OK. Lalu dapat diunggah foto tanamannya dengan ditekan, lalu dapat dipilih 3 ini. Lalu selanjutnya kita akan mengisi data sensor. Nama sensornya diketik, lalu statusnya belum terhubung, jadi kita ingin menghubunginya dengan menekan ini,
Anda sedang mencari sensor, mencoba menghubungi dan berhasil terhubung. Lalu masuk ke page selanjutnya, nama sensor, satuan, terus nilai minimum dan nilai maksimumnya, agar terdeteksi itu nilainya tuh normal atau terlalu rendah atau terlalu tinggi. Lalu tanggal kalibrasi dipilih juga seperti tadi, pencet OK. Lalu di sini bisa kontrol otomatis. Ini bisa ditekan, diketik. Ini bisa dipilih lebih kurang atau sama dengan atau lebih besar. Lalu jika ada 2 kondisi bisa ditambah lagi seperti ini. Kalau ada 3 bisa juga, maksimal 3 aja ya. Oke. Jika ingin ditutup, tinggal tekan ini lagi. Lalu pilihan kita tetap tersimpan jika kita ingin menambah lagi. Lalu untuk kontrol manual kita tekan. Untuk aksi pertama bagaimana? Dapat ditambah lagi. Maksimal untuk kontrol manual maksimal 2. Lalu jadwal harian. Ya, kita tekan, kita dapat aksinya dia bakal berbuat apa. Lalu ini jam berapa. Lalu kita bisa pilih mau hari kapan aja, misalnya Senin, Rabu, Jumat. Lalu kita tambah Selasa, Kamis, terus Sabtu, Minggu. Pilih. Selanjutnya, kalau tadi sensor suhu, sekarang curah hujan. Misalnya kita tidak mau memasukkan sensor curah hujan, jadi tidak perlu menghubungi. Jika tidak ada, tekan selanjutnya saja. Kita langsung pencet selanjutnya. Jika ingin kembali, kita dapat menekan kembali. Ya. Kalau kembali, akan balik ke curah hujan, tidak balik ke tambah sensor intensitas cahaya. Kita harus balik hubungin lagi. Lalu ke sensor kelembapan. Jika kita ingin kembali, balik ke intensitas cahaya, lalu kelembapan, lalu kecepatan angin, dan juga pH tanah. Kalau tidak jadi, dapat pilih tombol back, itu akan kembali ke halaman awal. Sekarang kalau kita menyelesaikannya, akan muncul pop-up penambahan lahan berhasil. Kalau kita klik OK, akan kembali ke page ini. Nah, saat terdapat tombol merah seperti ini, petani akan lebih terfokus pada lahan ini. Jadi dapat dilihat detailnya.
ini berwarna merah. Jika kita pencet sensor lain, ini tetap warna merah. Di dalam sensor temperatur ada nama sensor, nilai, dan juga nilai dan juga nama satuannya. Lalu statusnya normal atau abnormal. Lalu status koneksi, online atau offline. Lalu tanggal kalibrasi terakhir kapan. Lalu terdapat juga terakhir di picu 3 Juli 2025, 13:45 WIB. Sensor ini diatur dengan secara otomatis. Ini nyala, kalau dimatikan tinggal dimatikan seperti ini. Ada satu kondisi, jika suhu lebih besar 32 derajat Celcius, diaktifkan kipas otomatis selama 15 menit. Lalu ada juga manual control. Ini sedang not aktif. Jika kita ingin mengaktifkannya, tinggal tekan aktif. Lalu jika ingin menonaktifkannya, tekan nonaktif. Karena curah hujannya sedang error, dapat dilihat dari warna merah dan juga ini abu-abu. Nilainya 88 mm. Itu adalah nilai terakhir sebelum dia error. Statusnya normal karena dia mengukur dari 88 mm. Tapi sensornya tidak terdeteksi sehingga status koneksinya offline, warna abu-abu. Tanggal kalibrasi terakhir 25 Juni 2025. Lalu terakhir dipicu pompa airnya 3 Juli 2025, jam 7.40 WIB. Lalu karena ini offline, jadi otomatis mati, otomatis kontrolnya. Jika balik ke online, dapat dinyalakan kembali. Di sini ada dua kondisi. Jika curah hujan lebih besar dari 15 mm, matikan. Jika sama dengan 0 selama 2 hari, nyalakan pompa air saat jam 5.30. Lalu terdapat juga manual control, bisa aktif, non-aktif. Lalu di intensitas cahaya, sama seperti suhu, ada dua kondisi otomatis. Lalu di sini juga ada jadwal harian. Tiap hari akan diaktifkan lampu tanamnya di jam 5 sore selama 5 jam. Setelah itu akan nonaktif. Begitu pula dengan kelembapan tanah, kecepatan angin, dan juga pH tanah. Di sini ada tertera jika kita menekan ini akan lanjut ke sensor yang lain. Tapi jika kita memencet lagi intensitas cahaya, akan balik ke halaman ini. Lalu jika ingin mengedit data-data ini, tinggal tekan icon pensil di atas, lalu dapat diubah data-datanya. Ini konsepnya sama seperti tambah detail lahan. Kalau ini karena
udah ada. Karena ini mengedit, jadi datanya sudah ada. Lalu jika ingin mematikan sensornya, mencabut hubungannya, tinggal di nonaktifkan seperti ini. Lalu selanjutnya sama saja, di sensor curah hujan atau kontrol manual dia mematiin. Selanjutnya sensor tes cahaya di kontrol otomatis dia mematiin. Ini bukan matiin tapi dihapus kontrolnya. Lalu sama juga di kecepatan angin dan pH tanah. Jika ada selesai, tekan selesai. Jika ingin kembali, tekan kembali. Jika ingin tidak jadi untuk mengubah, pencet back di atas. Kalau kembali seperti ini. Kalau selesai, seperti ini pengubahan lahan berhasil. Lalu kita klik OK, akan kembali ke bagian sini. Nah, jika kita edit tapi kita nggak jadi, kita tekan ini, di page manapun hasilnya sama, akan menuju ke bagian sini juga. Lalu terakhir ada tombol hapus. Ini data-data wortel di kebun belakang ini akan dihapus. Jika kita tekan ikonnya, ada muncul pop-up apakah Anda ingin menghapus lahan. Kalau tidak, akan kembali ke sini. Dan jika ingin menghapus lahan, tekan ikon tong sampah, lalu klik ya. Akan kembali ke halaman kontrol monitor dengan tanaman wortel tadi telah terhapus. Di jadwal menu terdapat tulisan jadwal kegiatan, lalu kita dapat mencari kegiatan dengan cara diklik lalu kita ketik. Lalu ada juga kalender yang dimana untuk hari ini tanggal 3 Juli sehingga nomor 3-nya menjadi warna hijau. Lalu karena hari ini tidak ada pengingat, jadi tertulis tidak ada pengingat. Kalau kita menekan salah satu dari tanggal yang berbintang ini, di bawah tertulis bahwa hari ini adalah hari panen. Tanaman wortel di lahan belakang telah mencapai usia panen, yaitu 90 hari. Jadi untuk panen dapat dilakukan antara hari Jumat, Sabtu, atau Minggu. Di minggu ini. Lalu dapat tombol plus di sini. Kita klik, muncul overlay kegiatan. Kita dapat menulis judul dan tambah keterangan. Lalu menulis kapan. Kalau ingin sepanjang hari dapat dinyalakan. Kalau tidak dapat dimatikan. Lalu ini 11 WIB, 12 WIB bisa diedit seperti ini. Kalau sudah selesai, klik OK. Lalu mau pengingat pengaturan atau tidak dapat dinyalakan. Kalau iya, kalau tidak dapat dimatikan. Kalau iya, dapat tambah reminder berapa jam atau hari atau minggu atau menit dan detik. Jika ingin simpan, klik simpan. Jika batal, klik batal.
Lalu tertera tren mingguan berupa grafik. Ada suhu saja, curah hujan, intensitas cahaya, kelembapan tanah, kecepatan angin, pH tanah, dan juga semuanya digabung. Di bawahnya tertera rekomendasi AI berdasarkan grafik yang ada. Lalu jika kita scroll ke bawah, ada grafik perbandingan lahan, dan jika karena ini ada 3 lahan, jadi ada 3 batang. Bisa di scroll ke samping. Dan di bawah juga tertera rekomendasi AI-nya. Lalu jika petani ingin mendownload informasi ini, tinggal menekan icon download di atas. Lalu dapat dilihat previewnya. Lalu jika tidak jadi, tinggal pencet silang. Lalu kalau ingin mendownload, tinggal pencet icon lagi. Lalu muncul laporan berhasil diunduh. Lalu saat kita tekan OK, akan kembali. Lalu kita pencet X. Selesai. Menu profil ada tentang tab-tab kayak info profil tentang kami dan AFQ. Di info profil ada edit profil, settings, dilihat detail akunnya bagaimana, terus keluar dan hapus akun. Nah, itu untuk nanti aja karena kembali ke menu awal. Untuk yang sini ada edit profil, bisa dipencet lewat sini atau pencet lewat settings. Nah, bisa nanti tinggal dipencet kayak mau ditambahin ini dan pencet ini mau diganti namanya, simpan. Terus alamat ini yang dipakai untuk kayak beli di toko-tokonya itu bisa tambah alamat baru. Kalau yang ini udah nggak mau, bisa tambah terus atur lagi sebagai alamat utama atau enggak, terus disimpan. Lalu di sini ada pengaturan perangkat. Jadi perangkat-perangkat yang disinkronisasi di kontrol monitor bisa ditambah lagi di sini. Tidak harus di kontrol monitor kalau lagi ngeliat. Terus bisa ditambah yang baru, bisa foto barcode-nya ke perangkat punya barcode atau input secara manual. Jadi dimasukin nomor barcode-nya yang benar kayak gimana. Terus tinggal pencet selesai. Lalu ada notifikasi. Jadi ya notifikasinya apa aja yang mau dibuka lah. Kayak ini nggak mau, ini nggak mau, ini nggak mau, ini nggak mau juga nggak apa-apa. Tinggal dipencet aja. Terus ini bahasanya baru Indonesia dan Inggris. Jadi kalau Inggris kayak jadi gini. Lalu ganti lagi ke Indonesia ya, kayak gini. Terus bantuannya bisa dari chatbotnya ya kayak gini. Terus nanti tinggal ditanya mau apa, lalalala. Terus kalau udah selesai bisa keluar. Terus bisa ya kasih ratings dan reviewnya. Jadi kayak mau kasih segini atau segini. Terus mau kasih tahu tulisnya mau apa. Terus disimpan. Dan dia bilang pop up terima kasih karena udah mengisi. Lalu di sini ada informasi. Jadi ya kasih tahu versinya udah keberapa. Terus mau bersihkan cache? Iya. Kalau nggak mau. Terus kalau mau perbarui, oh taunya udah paling terbaru aplikasinya. Nah, lanjut ke tentang kami itu ya isinya tentang AgriJoy mau gimana, ada tujuannya kayak gimana, visinya kayak gimana, alamatnya kayak gimana, terus bisa tinggal dipencet aja kayak gini buat lihat-lihat ada di sebelah mana gitu lah. Terus di AFQ ya kasih tahu yang pertanyaan yang sering ditanya itu kayak gimana. Contohnya kayak apa itu AgriJoy, lalalala, ini ya bisa dilihat lah, tinggal
tutup buka. Nah, untuk yang terakhir, keluar akun. Apakah mau keluar akun? Kalau bilang tidak. Kalau ini hapus, tidak, ya udah nggak apa. Terus kalau yang ini, kau mau keluar langsung ke tempat yang onboarding, tinggal masuk lagi, lalu kesini hapus akun. Iya, penghapusan berhasil, jadi ya akunnya hilang gitu karena udah dihapus. Selesai untuk yang menu profil.